Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi pecahan. Pada materi pecahan, kita akan membahas 3 inti pokoknya, yaitu pengenalan pecahan, yang kedua, pengenalan pecahan yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, cara operasi penjumlahan pada pecahan. Mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan yang dibagi sama besar atau bisa disebut juga sama rata. Bisa kita jabarkan menjadi A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya, pecahan terbagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya seperti 3/5, 2/3, serta 3/7 dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pecahan tidak murni. Seperti yang saya jelaskan di pecahan murni, pecahan tidak murni adalah kebalikan dari pecahan murni. Berarti pecahan yang penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Contohnya seperti kita balikan dari contoh soal yang di atas ya. Seperti 5/3 atau 3/2 atau 7/3 dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke pengenalan pecahan. Jika sebuah gambar atau sesuatu bidang dibagi menjadi 4 bagian yang sama rata tanpa dilakukannya pengarsiran, berarti dinamakan seperempatan. Lalu selanjutnya, jika 4 bagian tersebut diarsir salah satunya seperti ini, dinamakan 1/4.
Lalu selanjutnya, jika satu buah gambar dibagi menjadi dua dan dilakukannya pengarsiran di salah satu bidang, dinamakan 1/2. Contoh yang keempat yaitu jika 3 buah bidang. Selanjutnya, contoh yang keempat, jika satu buah gambar dibagi menjadi 3 dan dilakukan pengarsiran sebanyak 2, dinamakan 2/3. Udah. Selanjutnya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian yang dibagi sama rata. Lalu kita arsir dengan 2, berarti dinamakan pecahan 2/6. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pengenalan pecahan, yang mana yang lebih besar dan yang mana yang lebih kecil. Di sini saya sudah menyiapkan medianya. Yang pertama ada 1/2. Yang kedua ada 6/8, yang ketiga ada 1/3, yang keempat ada 2/4, dan yang terakhir ada 2/16. Yang pertama 1/2, berarti pecahannya yang pecahan 2 diarsir 1. Seperti ini nih. Selanjutnya ada 6/8. Berarti pecahan tersebut kita arsir sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ada 1/3. Berarti kita arsir sebanyak 1 kali. Dan selanjutnya ada 2/4. Berarti kita arsir sebanyak 2 kali. 1, 2. Dan yang terakhir ada 2/16. Berarti kita arsir sebanyak 2 kali. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat kan yang mana warna yang lebih banyak dan yang mana warna yang lebih sedikit. Jadi bisa kita urutkan. Yang terbesar bisa kita lihat yang warna yang paling panjang berada pada 6/8. Selanjutnya diikuti oleh 2/4 dan 1/2 karena seimbang. Selanjutnya diikuti lagi dengan 1/3 dan yang terakhir yaitu 2/16. Urutan dari yang terkecil yaitu kebalikan dari urutan dari yang terbesar. Berarti 2/16, 1/3, 1/2, 2/4, dan 6/8. Setelah pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan masuk pada operasi penjumlahan pada pecahan. Di sini sudah ada contohnya, yaitu 1/4 dijumlahkan dengan 2/4. Berarti kita membutuhkan lingkaran yang dibagi menjadi 4 sama rata seperti gambar di atas. Lalu jumlah pada lingkaran yang pertama ditambahkan dengan jumlah pada lingkaran yang kedua.
Berarti karena di sini arsirannya 1, kita tambahkan 1. Lalu di lingkaran yang kedua ada 2 arsiran. Berarti kita tambahkan dengan 2 arsiran. Sama dengan 3/4. Jadi 1/4 ditambah dengan 2/4 sama dengan 3/4.